Hujan turun sejak pagi, mengendap di tanah dan meresap ke dalam liang yang baru setengah selesai digali. Pak Jaya menatap lubang itu dengan pandangan kosong. Sekopnya bersandar di sisi gundukan tanah basah, sementara uap hangat napasnya terlihat samar di udara dingin. Usianya sudah lebih dari separuh abad dan tubuhnya mulai merasakan letih yang tidak lagi bisa diabaikan. "Cepat, Pak, jenazah sudah datang," ujar seseorang dari atas bukit kecil, tempat pelayat mulai berdatangan. Pak Jaya mengangguk pelan, menyeka keringat yang bercampur air hujan dari pelipisnya. Ia kembali menurunkan sekop ke dalam tanah, menyelesaikan pekerjaannya dalam diam, tanpa keluhan. Hari itu adalah pemakaman seorang pemuda bernama Hasan. Usianya baru 20-an, meninggal karena kecelakaan motor beberapa malam sebelumnya. Hasan dikenal sebagai anak baik, rajin ke masjid, dan sopan kepada tetangga. Tapi tidak banyak yang mengenalnya dekat. Ia hidup hanya berdua dengan ibunya di ujung kampung, dalam rumah kecil yang selalu tertutup tirai. Saat jenazah dibawa turun dari mobil ambulans, beberapa orang membantu menurunkannya. Pak Jaya berdiri di dekat makam, menerima jenazah yang dibungkus kain kafan putih. Bau wangi dari bunga dan kayu gaharu menyelusup lembut ke hidung. Angin membawa rasa tenang yang tidak biasa. Tak seperti biasanya, prosesi hari itu terburu-buru. Hujan deras mengancam datang lagi, dan keluarga almarhum meminta agar penguburan dilakukan secepatnya. Suasana mendung mempercepat semua orang untuk menyelesaikan bagian masing-masing. Pak Jaya menurunkan jenazah ke dalam liang. Tali-tali yang mengikat kafan masih terikat rapi di tubuh Hasan. Biasanya, saat di dalam liang, tali-tali itu dilepas satu persatu, tanda bahwa jasad siap kembali ke tanah, bebas dari ikatan dunia. Namun hari itu, entah karena terburu atau karena pikirannya melayang ke hal lain, Pak Jaya hanya memandang tubuh itu sejenak. Seorang lelaki lain sudah mulai menurunkan papan nisan ke tepi kubur. Pelayat sudah mulai membaca doa dengan lantang. Pak Jaya menimbun tanah. Sekop demi sekop, ia lemparkan kembali tanah ke liang. Tangan-tangan lain membantunya. Semuanya seperti rutinitas biasa. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang menyadari. Ketika gundukan tanah sudah rata dan doa-doa selesai dibacakan, para pelayat mulai meninggalkan makam. Pak Jaya berdiri mematung di sisi kuburan. Pandangannya menatap batu nisan yang masih bersih. Tertulis nama Hasan bin Sulaiman. Laras, anak perempuannya, menyusul dari bawah pohon rindang. Ia membawa payung dan menyodorkannya ke ayahnya. "Pak, ayo pulang, nanti masuk angin." Pak Jaya tidak menjawab. Tangannya terasa dingin, bukan karena hujan, tapi karena sesuatu yang menggantung dalam pikirannya. Ia belum tahu apa. Tapi sejak liang itu ditutup, ada yang terasa ganjil. Namun waktu tak menunggu. Mereka melangkah pergi, meninggalkan gundukan tanah merah yang perlahan meresap air hujan, sunyi, tertutup, dan menyimpan satu kesalahan kecil yang tak ada seorang pun sadari. Malam turun dengan perlahan menyelimuti kampung dalam diam. Rumah Pak Jaya yang sederhana berada di ujung jalan kecil, tak jauh dari pemakaman. Di beranda belakang, lampu kuning tua menggantung lemah, berayun pelan karena angin malam. Pak Jaya duduk di kursi kayu yang berderit setiap kali ia mengubah posisi. Tangannya menggenggam cangkir teh yang uapnya sudah hampir habis. Di dalam rumah, Laras tengah menyelesaikan tugas kuliah dengan suara radio kecil yang samar dari kamarnya. Sejak pulang dari pemakaman siang tadi, ada yang terasa berat dalam pikirannya. Bukan karena lelah menggali, bukan pula karena hujan yang membasahi sendi-sendi tuanya. Tapi ada sesuatu yang melekat di benaknya, seperti kata yang hampir diucapkan, tapi tertahan di ujung lidah. Pak Jaya menatap langit malam.
Awan menggantung, menutup bulan. Daun-daun jati bergesekan di halaman. Angin bergerak pelan seperti seseorang yang berjalan tanpa suara. Lalu ia mendengarnya. Pertama kali, pelan sekali. Sebuah suara. Bukan jeritan, bukan pekikan. Hanya satu kata, dibisikkan seperti rahasia. Tolong. Pak Jaya memutar kepalanya ke arah belakang rumah. Tak ada siapa-siapa. Pekarangan kosong. Hanya pohon pepaya yang tegak dalam diam dan bayangan pagar bambu yang menggigil tertiup angin. Ia berdiri perlahan, berjalan ke tepian teras dan menatap ke arah pemakaman yang tertutup semak dan kabut tipis. Dari tempatnya berdiri, makam Hasan tak terlihat, tapi arah itu seperti memanggil. Sunyi, tapi tidak kosong. Pak Jaya menggeleng pelan, memaksa dirinya untuk kembali ke kursi. Ia meneguk sisa tehnya dan mencoba mengusir kegelisahan yang tiba-tiba hadir. Mungkin cuma lelah, bisiknya kepada diri sendiri. Kelelahan sering membuat telinga main-main. Ia masuk ke rumah dan mematikan lampu beranda. Tapi saat berbaring di kasur tipisnya malam itu, suara itu datang lagi. Tidak lebih keras, tidak lebih jelas, tetap hanya satu kata yang sama, diulang dalam jarak waktu yang aneh. Tolong. Pak Jaya memejamkan mata lebih erat. Ia tidak ingin membuka pintu pikiran pada hal-hal yang tidak masuk akal. Esok masih harus bekerja. Masih banyak liang yang harus digali. Masih banyak tanah yang harus dipindah. Namun di luar jendela kamarnya, angin malam terus bergerak, membawa bisikan yang tidak dapat diredam oleh logika. Dan jauh di dalam dadanya, perlahan tumbuh sesuatu yang sudah lama ia kubur bersama pekerjaannya. Rasa bersalah. Keesokan paginya Pak Jaya berjalan menyusuri jalan setapak menuju pemakaman seperti biasa. Di pundaknya tergantung cangkul dan kantong plastik berisi bunga kamboja kering, sisa pemberian dari warga yang tak sempat datang ke makam keluarganya. Ia tidak sedang menggali hari itu. Hanya sekadar membersihkan beberapa makam yang mulai tertutup rumput liar. Kebiasaan lama yang ia lakukan sejak Laras masih kecil, dulu saat hari-hari terasa lebih ringan. Ketika sampai di makam Hasan, langkahnya terhenti. Di atas gundukan tanah itu, bunga melati dan kenanga masih tampak segar. Warnanya belum layu, seakan baru ditaburkan beberapa saat lalu. Padahal, tidak ada satupun pelayat yang kembali sejak pemakaman. Tak ada tanda bekas pijakan kaki. Tak ada bunga tambahan yang bisa menjelaskan mengapa wangi itu begitu nyata, lembut, khas, dan menusuk sunyi. Pak Jaya tidak menyentuh apapun. Ia hanya berdiri di sana, lama dengan pandangan kosong. Di dadanya, sesuatu berdenyut lambat, semacam kekhawatiran yang belum bisa dijelaskan. Saat kembali ke rumah menjelang siang, Laras sudah menunggu di ruang makan. Ia menatap ayahnya yang meletakkan cangkul perlahan ke sudut dapur dan mencuci tangan tanpa suara. "Pak," suara Laras pelan. "Bapak kenapa akhir-akhir ini sering bengong? Kalau ada yang dipikirin, cerita ya." Pak Jaya tak menjawab. Ia hanya duduk di kursi, membuka lengan bajunya yang sedikit basah, lalu menatap kosong ke meja. Tatapannya menembus benda-benda, seperti sedang mencari sesuatu yang tak terlihat. Laras menghela napas. Ia sudah memperhatikan perubahan ini sejak hari pemakaman Hasan. Ayahnya jadi mudah lupa, jarang bicara, dan setiap malam terbangun tanpa alasan. Menjelang sore, Laras menyapu halaman. Angin menghembuskan aroma samar yang membuatnya berhenti sejenak. Ia mengangkat kepala, mencium udara. Ada bau kemenyan, halus, nyaris tak terasa, tapi cukup tajam untuk dikenali. Ia menoleh ke belakang rumah, ke arah jendela kamar ayahnya yang sedikit terbuka. Tak ada dupa menyala, tak ada siapa-siapa yang datang bertamu. Ia masuk ke rumah dan bertanya, "Pak, bakar kemenyan ya?" Pak Jaya mengangkat alis, pelan. "Enggak," jawabnya singkat. Laras tidak menjawab, tapi dalam hatinya ia tahu sesuatu sedang terjadi.
Rumah itu mulai membawa rasa yang berbeda, tidak menyeramkan, tapi berat, seperti ada yang belum selesai. Dan malam itu, saat Laras hendak tidur, ia sempat melihat ayahnya berdiri di teras belakang. Tak bicara, tak bergerak, hanya berdiri menghadap ke arah pemakaman yang samar-samar terlihat di kejauhan. Kali ini, Laras tak berani memanggil. Udara malam membawa embun lebih cepat dari biasanya. Langit terbuka sebagian, menyisakan bintang-bintang yang redup di sela awan tipis. Lampu di halaman rumah Pak Jaya berpendar lemah, menciptakan bayangan kabur dari kursi-kursi bambu dan jemuran yang belum sempat diangkat. Pak Jaya duduk sendiri di beranda, seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, matanya tidak kosong. Ia menatap ke arah jauh, ke batas hitam di ujung tanah pekuburan, tempat rumput liar tumbuh tinggi dan pohon-pohon saling menyentuh ranting. Dan di sanalah ia melihatnya. Seseorang atau sesuatu berdiri diam. Jauh, tapi cukup jelas untuk dikenali bentuknya. Tubuh tegap terbungkus kain kafan putih, berdiri lurus seolah tertanam di tanah. Wajahnya tidak terlihat, tapi sikapnya tidak membawa ancaman. Tidak bergerak, tidak mendekat. Sosok itu hanya berdiri. Lalu perlahan, sangat perlahan, mengangkat satu tangannya. Lurus, menunjuk ke arah sebuah titik yang tak bisa dilihat dari rumah, tapi Pak Jaya tahu pasti kemana arah itu mengacu. Makam Hasan. Pak Jaya tetap duduk, tubuhnya kaku, napasnya mengalir lebih lambat. Ia tidak takut, bukan karena berani, tetapi karena rasa bersalah yang tumbuh hari demi hari telah membungkam semua kemungkinan ketakutan. Ia tahu, sejak hari itu, sejak tali itu tidak dilepas, sesuatu telah terikat bukan hanya di dalam tanah, tapi juga di hatinya. Sosok itu masih menunjuk. Lalu perlahan, seperti kabut yang menipis, tubuh itu memudar. Tidak menghilang mendadak, tidak terbang atau lenyap dengan cara aneh, hanya memudar, seolah menepi dari dunia ini dengan cara yang halus dan tenang. Keesokan paginya, Laras menemukan ayahnya duduk di kursi yang sama, dengan wajah lebih pucat dari biasanya. Cangkir teh di depannya belum tersentuh. "Pak," Laras menaruh telapak tangannya di bahu ayahnya. Pak Jaya tidak menoleh. Ia hanya berkata pelan, seperti kepada dirinya sendiri. "Dia minta dibebaskan." Laras mengernyit. "Siapa, Pak?" Pak Jaya memejamkan mata sejenak lalu membuka perlahan. Pandangannya tidak kemana-mana. "Orang yang kita kuburkan itu, dia belum benar-benar pergi." Untuk pertama kalinya, suara Pak Jaya terdengar seperti seseorang yang benar-benar lelah. Bukan karena usia, bukan karena kerja, tapi karena memikul sebuah kebenaran yang terlalu lama ditahan di dalam diam. Langkah Pak Jaya terasa lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Ada beban yang menempel di punggungnya, bukan berupa alat gali atau keranjang tanah, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah kesalahan yang mulai menunjukkan wajahnya. Setelah berpikir semalaman, Pak Jaya memutuskan untuk menemui dua orang tua yang ia hormati di kampung itu, Pak Rahmat dan Bu Salmah. Pasangan suami istri yang dulu dikenal sebagai tokoh pengurus jenazah dan penjaga adat. Meski usia mereka sudah senja, pemikiran keduanya masih jernih dan dihormati warga sebagai tempat bertanya ketika hal-hal tak bisa dijelaskan dengan logika. Pak Rahmat menerima kedatangan Pak Jaya di beranda rumah yang dinaungi pohon mangga besar. Bu Salmah keluar membawa teh hangat dan duduk di samping suaminya. Tidak perlu banyak kata, dari sorot mata dan gerak tubuh Pak Jaya, mereka sudah tahu bahwa ini bukan kunjungan biasa. "Pak Rahmat," kata Pak Jaya akhirnya, pelan. "Saya mau tanya soal pertanda?" Pak Rahmat hanya mengangguk, memberi isyarat agar ia melanjutkan. "Saya merasa ada yang ikut saya pulang dari pemakaman. Sosok itu, saya rasa dia Hasan, tapi dia tidak marah.
Dia hanya menunjuk ke arah makamnya, seperti minta dibantu. Bu Salmah menatap Pak Jaya dengan lembut, matanya tidak menuduh. Ia mengatupkan tangan di pangkuan dan berkata dengan suara tenang, "Kadang yang pergi belum benar-benar pergi. Bukan karena dendam, tapi karena ada yang tertinggal." Pak Rahmat menambahkan, "Kau tahu betul setiap tubuh yang dikembalikan ke tanah harus dilepas tali kafannya. Bukan sekadar aturan, tapi bentuk penghormatan terakhir. Melepaskan tali itu seperti membukakan pintu agar ruh bisa kembali dengan tenang." Pak Jaya menunduk. Dadanya sesak, tapi tidak berkata apa-apa. Ia tidak menyangkal. Bu Salmah melanjutkan, "Kalau dia datang tanpa marah, itu artinya dia memberi kesempatan. Tapi kau harus mulai mendengar, bukan hanya dari dunia ini, tapi dari yang tak kasat mata." Pak Rahmat menatap langit yang mulai redup. Perhatikan bunga, hewan, mimpi, udara. Kadang alam berbicara lebih jujur daripada manusia. Pak Jaya duduk lebih lama di sana, mendengarkan dalam diam. Mereka tidak menyuruhnya bertobat dengan keras, tidak menyalahkan atau memaksanya menebus apapun. Mereka hanya mengajaknya untuk sadar bahwa dunia tidak hanya terdiri dari yang tampak. Sebelum pulang, Bu Salmah berkata pelan, "Kalau kau ingin dia pergi dengan tenang, temuilah dia dengan hati yang terbuka. Datangi makamnya, tapi bukan dengan rasa takut. Bawa niat yang jujur." Pak Jaya mengangguk. Langkahnya saat meninggalkan rumah itu tetap pelan, tapi untuk pertama kalinya ia membawa niat yang lebih jelas, menghadapi kebenaran, bukan lagi menghindarinya. Hujan kecil turun menjelang sore, membasahi tanah kampung yang mulai gersang setelah beberapa hari cerah. Langit mendung menggantung rendah, seakan ikut menyimpan berat yang tak terucapkan. Pak Jaya kembali duduk di beranda rumah Pak Rahmat, tapi kali ini ia tidak membawa pertanyaan, melainkan kebenaran yang telah lama mengganjal. Jemarinya saling menggenggam erat di pangkuan. Nafasnya panjang dan lambat. Pak Rahmat menatapnya tanpa tergesa, memberi ruang bagi Pak Jaya untuk berbicara dalam waktunya sendiri. Hanya suara rintik hujan dan daun-daun yang bergeser pelan di sekitar mereka. "Waktu itu," kata Pak Jaya akhirnya, "saya terburu-buru. Hujan mulai deras, orang-orang sudah mendesak supaya segera dikuburkan." Ia terdiam sebentar. Matanya tak berani menatap langsung wajah Pak Rahmat. "Saya lupa melepaskan tali pocongnya." Kalimat itu keluar seperti batu besar yang jatuh dari punggung. Berat, tapi melegakan. Suara Pak Jaya nyaris tenggelam di antara hujan, namun cukup jelas untuk dimengerti. Pak Rahmat tidak menunjukkan keterkejutan. Ia hanya menghela napas perlahan, lalu mengangguk kecil. "Saya sudah menduga," ucapnya pelan. "Tapi tetap, mendengar kau mengakuinya sendiri adalah hal yang penting." Pak Jaya mengangkat wajahnya perlahan. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" Pak Rahmat menatap ke arah jalan basah di depan rumah. Sejenak berpikir, "Sebelum melakukan apapun, kau harus bicara dengan keluarganya, dengan ibunya. Tak ada upacara atau doa yang akan berarti jika niatmu belum disampaikan pada orang yang ditinggalkan. Dan kalau mereka marah, mereka punya hak untuk marah. Tapi mereka juga punya hak untuk tahu. Dan mungkin mereka pun mencari kejelasan atas kegelisahan yang mereka rasakan." Pak Jaya terdiam lama, membayangkan wajah Ibu Hasan, sosok perempuan yang selalu datang ke pemakaman dengan langkah perlahan dan wajah yang tertutup kerudung besar. Sejak anaknya wafat, ia tak pernah terlihat menangis, tapi juga tak pernah berbicara banyak. Pak Rahmat menyentuh lengan Pak Jaya sebentar. "Jangan datang sebagai orang yang minta maaf saja. Datanglah sebagai orang yang siap memperbaiki." Di kejauhan, suara azan maghrib mulai terdengar samar dari masjid kecil. Hujan masih turun, tapi terasa lebih ringan.
Malam itu Pak Jaya menulis sendiri nama Ibu Hasan di secarik kertas. Bukan karena ia lupa, tapi sebagai cara untuk menguatkan diri. Ia tahu besok akan menjadi hari yang berat, bukan karena rasa takut, melainkan karena ia akhirnya memilih untuk bertanggung jawab. Pak Jaya berjalan menyusuri gang kecil menuju rumah kayu di ujung desa. Rumah itu sudah tua, dindingnya mulai rapuh dimakan usia, tapi halaman depannya bersih dan terawat. Di teras, seorang perempuan duduk bersandar di kursi rotan, mengenakan kerudung abu dan sarung batik pudar. Itulah Ibu Hasan. Pak Jaya berhenti sejenak sebelum membuka pagar bambu. Langkahnya pelan, seperti seseorang yang hendak mengakui kesalahan kepada seseorang yang kehilangan lebih dari sekadar kata-kata. "Assalamualaikum," sapa Pak Jaya perlahan. Ibu Hasan mengangguk kecil tanpa menjawab salam. Pandangannya tetap lurus ke depan, menatap jalan berdebu yang sudah jarang dilalui. Pak Jaya mendekat, lalu duduk di bangku pendek yang biasa dipakai tamu. Hening menyelimuti mereka berdua cukup lama. "Saya kesini, mau minta maaf," kata Pak Jaya akhirnya. Suaranya serak oleh gugup yang ia tahan sejak malam sebelumnya. "Waktu penguburan Hasan, saya lalai. Saya lupa melepaskan tali di kakinya." Ibu Hasan tetap diam. Tak ada perubahan di wajahnya. Ia hanya menghela napas pelan, lalu menutup mata sebentar, seperti sedang menahan sesuatu, entah emosi, entah kenangan. "Saya tahu itu salah," lanjut Pak Jaya. "Dan saya juga tahu mungkin Hasan belum bisa tenang karena itu." Setelah beberapa saat, Ibu Hasan hanya berkata pendek, tanpa menoleh, "Kau datang terlambat." Pak Jaya menunduk. Ia menerima kalimat itu seperti seseorang yang tahu dirinya layak disalahkan. Namun Ibu Hasan tidak mengusirnya. Ia hanya bangkit perlahan, lalu masuk ke dalam rumah tanpa menutup pintu. Tidak mengundang masuk, tapi juga tidak menutup kesempatan. Pak Jaya menunggu beberapa saat di teras sebelum akhirnya pamit sendiri. Ia berjalan pulang dalam diam, namun di dalam dirinya ada sesuatu yang bergerak, bukan kelegaan, tapi awal dari pemahaman. Sementara itu, Laras duduk di ruang perpustakaan kampus, dikelilingi dokumen dan catatan lama. Ia merasa ada sesuatu yang belum diceritakan ayahnya tentang Hasan, sesuatu yang mungkin bukan hanya soal pemakaman. Dari penelusuran lewat guru-guru sekolah Hasan dan beberapa arsip kegiatan masjid, Laras menemukan potongan-potongan cerita yang tak banyak diketahui orang. Hasan adalah anak tunggal yang tenang dan pendiam. Ia kehilangan ayahnya sejak kecil dan dibesarkan ibunya dalam kesederhanaan. Dalam usia remaja, Hasan pernah mengalami perundungan berat di sekolah, tidak karena ia lemah, tapi karena ia berbeda, terlalu pendiam, terlalu jujur, terlalu taat. Namun semua orang yang mengenalnya sepakat, Hasan adalah anak yang sangat menjaga ibadahnya. Ia jarang bicara, tapi selalu datang ke masjid 5 waktu. Ia jarang bertanya, tapi selalu mencatat setiap pelajaran agama dengan rapi. Laras menyadari satu hal, Hasan mungkin telah lama hidup dalam diam, seperti ibunya sekarang. Tapi di balik diam itu, ada banyak hal yang belum pernah dimengerti sepenuhnya. Malam harinya, Laras menatap ayahnya yang termenung di depan rumah. Ia duduk di sampingnya dan berkata pelan, "Pak, mungkin Hasan memang butuh dibebaskan, tapi bukan cuma dari tali di tubuhnya. Mungkin juga dari rasa yang selama ini tak pernah bisa dia ucapkan." Pak Jaya menoleh perlahan. Ia tidak menjawab, tapi wajahnya mulai tampak lebih terbuka, seolah mengerti bahwa ini bukan lagi soal satu kesalahan teknis, melainkan soal seorang manusia yang minta dimengerti, meski sudah tiada. Pak Jaya terbaring di tempat tidur dengan selimut tipis yang sudah mulai usang. Laras telah masuk lebih awal ke kamarnya.
dan rumah pun terbenam dalam kesunyian. Namun tidur Pak Jaya tidak seperti biasanya. Ia merasa sesak di dada, seperti ada sesuatu yang mengganggu tidurnya. Ketika matanya terpejam, ia tiba-tiba berada di tempat yang asing, di sebuah jalan sempit yang gelap dan sunyi. Tanah di bawah kakinya terasa lembab, dan di kejauhan ia melihat cahaya samar. Di antara bayang-bayang yang bergerak perlahan, Pak Jaya melihat sosok itu. Sosok yang selalu datang dalam bisikan-bisikannya. Sosok yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan, di pagi yang sunyi atau malam yang hening. Kini, sosok itu berdiri tepat di depannya. Tubuhnya terbungkus kain kafan putih. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya samar dan kabur di balik kain yang menutupi kepalanya. Namun kali ini, sosok itu tidak menunjuk. Tidak ada amarah atau kekesalan yang terlihat di tubuhnya. Sosok itu hanya berdiri, diam dan menatap Pak Jaya dengan tatapan yang penuh harapan. Tiba-tiba, suara yang sudah beberapa kali terdengar dalam kesunyian malam muncul kembali. Pelan, lembut, dan penuh penyesalan. Aku hanya ingin pulang dengan tenang. Tolong lepaskan aku. Pak Jaya tertegun, berdiri kaku di tempatnya. Ia ingin menjawab, ingin memeluk sosok itu, tetapi kata-kata tidak keluar. Ada perasaan berat yang mengendap dalam dadanya, seperti ia telah lama menahan sesuatu yang tak bisa ia lepaskan. Sosok itu kembali mengulangi kalimat yang sama. Kali ini lebih jelas, lebih meminta. Tolong lepaskan aku. Tanpa bisa menahan lagi, Pak Jaya terjatuh di tanah. Tangannya terulur, mencoba meraih sosok itu, tetapi semakin ia berusaha, semakin jauh sosok itu menghilang dalam kabut malam. Pak Jaya terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin menetes di dahinya, dan hatinya berdebar cepat. Ia melihat sekeliling kamar yang gelap, suasana malam yang tenang, namun perasaan dalam dirinya sangat berbeda. Seolah-olah dunia di sekelilingnya tidak lagi sama. Ia meraih jam tangan yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Pak Jaya bangkit, mengguncang tubuhnya, mencoba mengusir rasa gelisah yang mengendap di dalam dada. Tidak ada suara, tidak ada orang, hanya angin malam yang berbisik di luar. Namun Pak Jaya tahu bahwa mimpinya bukanlah sekadar mimpi. Sosok itu Hasan memang memintanya untuk melepaskan tali pocong yang belum terlepas, dan kini permintaan itu terasa semakin mendalam. Bukan hanya untuk tubuh yang telah terkubur, tetapi juga untuk ketenangan hati yang sudah lama terhimpit oleh rasa bersalah. Pak Jaya menatap keluar jendela, ke arah pemakaman yang kini tampak jauh lebih nyata di pikirannya. Ada sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang lebih dari sekadar tugas penggali kubur, sesuatu yang lebih manusiawi, lebih spiritual, sesuatu yang tidak bisa lagi dihindari. Pak Jaya tidak bisa menghilangkan rasa gelisah yang menggerogoti dirinya sejak malam sebelumnya. Mimpinya, permintaan Hasan yang begitu jelas dan penuh harapan, terus berputar di kepalanya. Ia tahu sesuatu harus dilakukan. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Bagaimana ia bisa mengubah takdir yang telah terjadi? Setelah berbicara dengan laras, Pak Jaya memutuskan untuk menghadap Ibu Hasan sekali lagi. Ia tidak bisa lagi menunda-nunda. Ia harus melakukan apa yang benar, meskipun itu berat. Meskipun ia tahu bahwa ini bukan hanya soal membuka makam. Ini soal menebus rasa bersalah yang ia pendam sejak hari itu. Dengan hati yang berdebar, Pak Jaya berjalan menuju rumah Ibu Hasan. Kali ini ia datang bukan sebagai tukang gali kubur, tetapi sebagai seorang manusia yang meminta maaf. Ketika ia tiba, Ibu Hasan duduk di kursi rotan yang sama, di bawah pohon yang sama. Kali ini ada keheningan yang berbeda. Seolah-olah ia sudah tahu Pak Jaya datang, bukan hanya untuk berbicara.
"Bu Hasan," kata Pak Jaya, suaranya lebih mantap dari sebelumnya, meskipun tetap penuh keraguan. "Saya ingin meminta izin untuk membuka makam Hasan kembali. Saya telah lalai waktu itu, dan saya tidak bisa tenang. Saya ingin memenuhi permintaan Hasan, agar ia bisa pulang dengan tenang." Ibu Hasan menatap Pak Jaya dalam diam. Hanya ada suara angin yang berdesir pelan. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Ibu Hasan mengangguk pelan. "Apapun yang kau rasa benar," jawabnya dengan suara datar namun tidak menolak. "Tapi ingat, tidak ada yang bisa membalikkan waktu." Pak Jaya mengangguk, tahu bahwa permintaannya ini bukan untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi, tetapi untuk memberikan ketenangan pada sesuatu yang belum selesai. Malam itu, bersama Pak Rahmat, Pak Jaya kembali menuju pemakaman Hasan. Mereka tidak membawa banyak alat, hanya sekadar cangkul dan sabar. Tanpa suara, mereka mulai menggali kembali tanah yang telah menutupi makam tersebut. Hanya cahaya rembulan yang menerangi mereka, memberikan sinar lembut pada tugas yang terasa berat di hati. Pak Rahmat bekerja dengan tenang, tidak terburu-buru. Ia tahu, ini bukan hanya soal membuka makam. Ini adalah tentang memberi ruang bagi yang sudah pergi untuk benar-benar beristirahat dengan tenang. Mereka menggali dengan penuh kehati-hatian, tidak hanya karena menghormati tubuh yang telah terkubur, tetapi juga karena mereka tahu ini adalah proses yang sakral. Ketika tanah mulai terbuka, Pak Jaya merasakan dada yang semakin sesak. Tanah yang terkumpul di sekitarnya seperti membawa beban yang lebih besar daripada sekadar fisik. Setiap sendok tanah yang diangkat adalah satu langkah lebih dekat menuju penebusan, tapi juga satu langkah lebih dekat pada kenyataan yang harus diterima. Saat akhirnya mereka sampai, Pak Jaya merasakan perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Ia tidak merasa takut atau cemas. Sebaliknya, ia merasa seperti berada dalam sebuah doa panjang, sebuah permohonan untuk memulihkan keadaan. Terlihat tubuh Hasan terbungkus kafan, seperti pertama kali diletakkan. Namun ada perasaan berbeda di sana, seolah ada kedamaian yang belum tercapai. Pak Jaya dengan perlahan mulai melepaskan tali pocong yang masih melilit tubuh Hasan. Ketika tali itu lepas, Pak Jaya merasa seolah beban yang berat di pundaknya sedikit berkurang. Tanpa berkata apa-apa, ia menatap tubuh Hasan dengan penuh rasa hormat. Tali pocong itu akhirnya terlepas dengan benar, dan dalam keheningan malam, Pak Jaya berbisik pelan, "Maafkan saya, Hasan. Semoga kamu bisa tenang sekarang." Pak Rahmat mengangguk, menatap Pak Jaya dengan penuh pengertian. Mereka berdua menatap makam yang kini terbuka, berharap bahwa dengan setiap langkah yang diambil, kedamaian bisa datang, baik bagi Hasan yang telah tiada, maupun bagi hati Pak Jaya yang penuh rasa bersalah. Setelah mereka selesai menutup kembali makam dengan penuh hati-hati dan tidak terburu-buru, mereka berdua berdiri dalam diam. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Hanya ada rasa lega yang dalam, seolah tugas berat mereka telah selesai dengan cara yang benar. Pak Jaya menatap ke arah langit yang mulai terang, seakan alam pun turut memberi restu atas apa yang telah dilakukan. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai, tetapi ia merasa untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia bisa bernapas dengan lebih tenang. Malam setelah penggalian itu, hujan kembali turun. Namun kali ini, hujan itu terasa berbeda. Ia tidak datang dengan gemuruh petir atau angin kencang, melainkan dengan lembut, membawa ketenangan yang telah lama dinanti. Setiap tetesnya jatuh dengan tenang, seperti doa yang diam-diam dikirimkan ke langit. Pak Jaya duduk di beranda rumahnya, menatap keluar. Hujan yang jatuh di halaman depan rumahnya memantulkan cahaya dari lampu jalan yang redup. Suasana malam itu begitu hening, hanya suara tetesan air yang terdengar di antara suara alam yang lembut.
Ada rasa damai yang datang bersama hujan, sesuatu yang membuat hatinya lebih ringan, lebih lega. Ia tidak merasa gelisah lagi. Tidak ada bisikan yang menghantui malamnya. Tidak ada sosok yang muncul dalam mimpi. Semuanya terasa seperti telah kembali ke tempatnya. Seolah Hasan dengan permintaan terakhirnya akhirnya bisa tidur dengan tenang. Dan dengan itu, beban yang selama ini mengendap di dada Pak Jaya pun ikut hilang. Sejak malam itu, hidupnya berubah. Tidak ada lagi perasaan dihantui atau takut. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, dan setiap hembusan napas yang ia ambil terasa lebih lega. Seolah-olah ada kedamaian yang mengalir dalam dirinya, seperti sungai yang kembali mengalir setelah lama terhenti. Laras yang melihat perubahan pada ayahnya mulai merasa lebih tenang juga. Ia tahu, meskipun tidak ada yang pernah bisa menggantikan apa yang telah terjadi, ayahnya telah berusaha melakukan yang terbaik. Mereka berdua tidak pernah lagi membicarakan peristiwa itu secara mendalam, tetapi kedamaian itu terasa jelas di antara mereka. Pagi hari berikutnya, Pak Jaya kembali ke pemakaman Hasan. Ia berdiri di depan makam yang sudah ditutup rapat. Matahari pagi menyinari tanah yang baru saja digali. Ia merasakan kedamaian dalam dirinya, seolah alam itu sendiri mengakui bahwa apa yang telah ia lakukan adalah langkah yang benar. Tidak ada lagi perasaan bersalah, tidak ada lagi bisikan, hanya rasa syukur yang mengalir dalam hatinya. Sambil menundukkan kepala, Pak Jaya berkata, "Pelan, terima kasih Hasan. Semoga kamu benar-benar tenang sekarang." Di sekelilingnya, alam seolah turut bersaksi. Angin sepoi-sepoi berhembus, dan matahari memancar dengan lembut. Hujan yang jatuh malam itu telah membersihkan udara, dan Pak Jaya merasa seperti telah dibersihkan juga. Bukan hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Ia berbalik perlahan, meninggalkan makam itu dengan langkah yang lebih pasti. Ada perasaan damai yang membalut dirinya, dan meskipun kesalahan masa lalu tidak bisa diubah, ia tahu bahwa langkah-langkah berikutnya akan diambil dengan lebih hati-hati, lebih penuh pengertian. Pak Jaya kembali ke rumahnya, melangkah dengan penuh keyakinan, seperti seorang yang telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Di luar, hujan yang semalam turun perlahan berhenti, meninggalkan langit yang jernih dan tanah yang segar. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Pak Jaya merasakan bahwa dunia ini, meskipun penuh dengan ketidakpastian, masih memberi ruang untuk kedamaian yang sejati. Pagi harinya, langit cerah seperti memberi tanda bahwa segalanya telah kembali pada tempatnya. Pak Jaya berdiri di depan pemakaman bersama beberapa penggali kubur muda yang baru saja selesai membersihkan area sekitar. Mereka semua tampak penuh semangat, meskipun sebagian besar masih tampak canggung saat harus menghadapi tugas yang berat dan penuh tanggung jawab. Pak Jaya memandang mereka dengan bijak, merasa bahwa sudah saatnya ia membagikan pengalaman dan pelajaran yang telah ia dapatkan selama ini. Ia menyadari, tak semua orang yang menjalani pekerjaannya seperti penggali kubur memahami betapa pentingnya tugas yang mereka emban. Ini bukan sekadar pekerjaan fisik, tapi juga sebuah panggilan moral dan spiritual. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, kata Pak Jaya, suaranya pelan namun penuh makna. Setiap jenazah yang kita kuburkan bukan hanya tubuh. Di balik setiap liang kubur ada kisah yang tak selalu kita ketahui. Dan itulah yang membuat pekerjaan kita penting. Kita tidak hanya menggali tanah, kita juga menggali kehidupan. Para penggali kubur muda itu terdiam, mendengarkan dengan seksama. Mereka tampak bingung, tapi juga tertarik dengan apa yang Pak Jaya katakan. Hasan, yang beberapa waktu lalu kita kuburkan, adalah salah satu contoh. Tidak banyak yang tahu, tapi dia adalah anak yang sangat taat beragama, meski hidupnya penuh dengan penderitaan. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menunjukkan rasa marah.
Namun, ada satu kesalahan yang saya lakukan. Saya lupa melepaskan tali pocongnya. Itu kesalahan kecil, tapi mempengaruhi ketenangan jiwanya yang sudah pergi. Pak Jaya berhenti sejenak, menatap makam Hasan yang berada di kejauhan, lalu melanjutkan. Ketika saya akhirnya sadar, saya harus memperbaikinya. Tidak hanya untuk saya sendiri, tapi juga untuk menghormati orang yang telah meninggalkan dunia ini. Ingatlah, sahabat-sahabatku, setiap jenazah membawa cerita, dan kita memiliki kewajiban untuk memperlakukannya dengan hormat. Jangan hanya melihatnya sebagai tubuh kosong. Ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu kita hargai. Para penggali kubur muda itu saling berpandangan. Mereka tidak langsung memberikan respon, namun mereka dapat merasakan berat kata-kata Pak Jaya. Sebuah kesadaran perlahan tumbuh di dalam diri mereka. Pak Jaya mengangguk pelan, seolah memberikan waktu untuk mereka merenung. Tugas kita adalah memastikan bahwa yang telah meninggal bisa beristirahat dengan tenang, dan kita tidak pernah tahu apa yang mereka inginkan atau butuhkan sampai kita benar-benar mendengarkan bisikan hati mereka. Sejak hari itu, Pak Jaya sering terlihat berbicara dengan penggali kubur muda tentang arti penting pekerjaan mereka, tentang bagaimana mereka harus menghormati setiap jenazah yang mereka kuburkan. Ia tidak hanya mengajarkan mereka tentang teknik menggali, tetapi juga tentang nilai kemanusiaan yang terkandung dalam setiap upacara pemakaman. Di dalam dirinya, Pak Jaya merasa bahwa pengalamannya telah memberinya pelajaran besar yang kini ia bagikan dengan generasi berikutnya. Sebuah pelajaran tentang menghormati, tentang tanggung jawab, dan tentang bagaimana sebuah kubur dapat mengajarkan lebih banyak hal daripada yang pernah kita bayangkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.